Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abdul Halim, saudaraku. Nama saya Zaid dari Singapura. Saya ada juga fahaman sebegini berguru di Singapura. Apabila lihat dan simak dari YouTube, terpandang saya YouTube Abdul Halim tentang urip Allah. Pencerahan Abdul Halimnya nyata, tidak ada akhir jawapan wallahu alam, yang ada kenyataannya. Pertanyaan saya, apakah bezanya niat ibadat makhluk itu kerana Allah, atau ibadat itu hakikatnya Allah sendiri? Pertanyaan kedua, bermaafan itu antara siapa dengan siapa? Pertanyaan ketiga, apakah hidayah itu satu pilihan dari hidup kepada makhluknya yang dipilih, atau perjalanan hidup itu sendiri dari masa ke semasa? Akhir kalam dari saya, mohon maaf apa yang diutarakan ada yang tersilap. Saya minta maaf sekali lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam kenal juga buat Tuan Syahid dari Singapura. Salam takzim dan salam hormatku selalu buat Tuan Syahid dan buat sahabat-sahabat pecinta channel Uripe Allah dimanapun Anda berada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama adalah, apakah niat ibadahnya makhluk itu karena Allah ataukah Allah sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Ibadahnya makhluk itu sesungguhnya sebenarnya bukan karena Allah, karena di dalam hati makhluk masih menyembah makhluk itu sendiri. Jadi makhluk ketika beribadah, jika makhluk bila belum mengenal Allah, apakah ia bisa berniat karena Allah Ta'ala? Secara hakikatnya, memang secara syariatnya seluruh niatan ibadah dan seluruh niatan sholat terbangun dan terrealisasi di dalam lisan dan hati kita awalnya memang lillahi ta'ala pengucapannya. Akan tetapi realitanya di dalam praktek, di dalam aplikasi hati masih linafsi. Praktek hati masih mengaku-akui bahwa ibadah dan sholat serta apapun yang kita perbuat selama ini
adalah linafsi, milikku hamba. Karena selama ini kita tidak bertuhan, melainkan atau kecuali mentuhankan diri manusia kita sendiri di dalam ibadah dan sholat yang selama ini seolah-olah kita yang mengerjakannya. Bagi makhluk, bagi manusia yang belum bertuhan, yakni bagi makhluk atau bagi manusia yang belum mengenal Tuhannya, maka belumlah dikatakan sudah beragama dan sudah bertuhan di sisi Allah. Karena selama ini bertuhannya dan beragamanya hanya hiasan dohiriyahnya saja, hanya hiasan jasad-jasadnya saja, hanya hiasan syariatnya saja. Memang seolah-olah kita selama ini sudah beragama dan sudah bertuhan menurut syariat, menurut manusia. Akan tetapi nyata aplikasi di dalam hati kita selama ini belumlah bertuhan. Jadi amal ibadah dan sholat yang selama ini kita lakukan hanyalah untuk menutupi keateisan hati kita kepada Allah selama ini. Di dalamnya kita menyangka bahwa Allah itu tidak ada, bahwa Allah itu tidak wujud, bahwa Allah itu tidak hidup, bahwa Allah itu tidak kuasa atas diri manusia kita selama ini. Karena sifat-sifat itu selama ini sifat wujud, sifat nyata, sifat hidup, sifat kuasa, sifat kehendak, daya upaya dan ikhtiar selama ini kita akui sebagai milik sifat diri manusia kita. Seolah-olah Allah itu ditiadakannya di hati kita, yang ada hanya kita di hati kita. Seolah-olah Allah itu dimatikannya di hati kita, karena seolah-olah kitalah sendiri yang merasa punya kehidupan ini. Seolah-olah Allah itu lemah di dalam kekuasaannya, karena selama ini kitalah yang mengira diri kitalah yang berkuasa atas hidup dan badan serta atas seluruh tindakan-tindakan yang kita lakukan. Seolah-olah kitalah yang berkuasa di dalam ibadah dan sholat. Seolah-olah kitalah yang punya kehendak, daya upaya dan ikhtiar di dalam ibadah dan sholat itu sendiri. Inilah tanda manusia yang masih belum bertuhan di hatinya, kecuali mentuhani diri manusianya sendiri di hatinya. Apakah mungkin itu dikatakan niat ibadah, sementara diri manusianya yang jadi Allah di hatinya?
Sementara Allah yang hak kita posisikan di dalam hati kita, di dalam sifat-sifat muhalnya Allah sendiri di hati kita. Bila diri manusia kita yang wujud, Allahnya yang adam. Bila diri manusia kita yang hidup, Allahnya lah yang mati. Semuanya Allah kita posisikan di dalam hati kita, di dalam sifat-sifat muhalnya Allah. Jadi kehidupan Allah dan kekuasaan Allah selama ini tidak nyata, tidak wujud di hati kita. Yang nyata dan yang wujud hanyalah diri kita sendiri selama ini di hati kita. Apakah niatan kita ini bersih, suci dari diri kemanusiaannya? Ternyata selama ini yang kita sembah, yang kita abdi adalah diri manusia kita sendiri di hati kita, yang merasa diri kitalah yang nyata, diri kitalah yang wujud, diri kitalah yang hidup, diri kitalah yang berkuasa, diri kitalah yang merasa punya kehendak dan daya upaya serta ikhtiar di dalam sholat dan ibadah. Mana mungkin kita dikatakan menyembah, mana mungkin kita dikatakan mengabdi kepada Allah, sementara di dalam hati kita Allah kita posisikan sebagai makhluk. Allah kita tiadakan, Allah kita gaibkan, sementara di hati kita yang ada hanya diri manusia kita, dan yang hidup diri manusia kita di hati kita selama ini. Kan muhal dikatakan selama ini kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah, sementara di hati kita selama ini yang jadi Allah adalah diri kita sendiri. Semuanya hanyalah angan-angan dan fata morgana, karena selama ini kita belum beragama dan kita belum bertuhan di sisi Allah. Inilah yang dimaksud, apakah niatnya makhluk sampai kepada Allah. Selagi di dalam hati masih berkuasa, masih wujud, masih merasa hidup diri makhluknya, maka seluruhnya adalah menyembah yang fana, yakni menyembah diri manusianya sendiri. Sedang yang bakok, sedang Allah selama ini kita fanahkan di hati kita. Selama ini iman, akidah, dan keyakinan kita ternyata keliru, terbalik. Mestinya hamba tetaplah menjadi hamba dan Allah tetaplah menjadi Allah. Mestinya hamba tak boleh jadi Allah. Malah di sini kita selama ini sejak akil balai sampai setua ini, di dalam praktek aplikasi ibadah kita, kita tidak sadar bahwa selama ini kitalah yang jadi Allah di dalam segala sifat-sifatnya Allah yang telah kita akui sebagai sifat diri manusia kita sendiri di hati kita selama ini.
Agar niatan ibadah kita sampai kepada Allah, maka jadilah hamba, jangan jadi Tuhan. Maka jadilah abdun, jangan jadi khalik. Jadilah makhluk, jangan jadi khalik. Bagaimana caranya agar kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah? Caranya adalah beragama dahulu di sisi Allah. Tidak kufur dulu di sisi Allah. Selama ini kan kita kufur. Selama ini kan kita kafir, selama ini kan kita ateis, selama ini kan kita tidak bertuhan di sisi Allah di hati kita. Kita hanya mementingkan ibadah dan agamanya badan. Bertuhannya dan beragama badan ketimbang bertuhannya dan beragamanya hati. Karena Allah itu tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu-ilmumu dan tidak memandang amal-amalmu. Dan Allah tidak memandang kemuliaanmu, tinggi derajatmu di sisi manusia. Anaknya Nabi Nuh, Kan'an, kurang apa derajatnya? Tapi dia tidak bertuhan, hatinya tidak beriman, ya sudah masuk di dalam jahannamnya Allah. Tidak peduli itu anaknya Nabi, apalagi anak cucunya. Maka dari itu, untuk berislam dan untuk beragama di sisi Allah, inna dina indallahil Islam, jadi masuklah Islam. Maksudnya bukan Islam tulisan, bukan Islam simbol. Yang dimaksud Islam di sisi Allah adalah pasrahnya hati kepada Allah. Hati sudah tidak mentuhani diri kita sendiri di sisi Allah. Di sisi hati kita, kondisi hati kita selalu mengabdikan diri kepada yang berhak kita abdi, yakni Allah, penguasa dan pencipta diri manusianya. Maka dari itu, agama dan bertuhan di sisi Allah itu yang bagaimana? Bertuhan dan beragama di sisi Allah itu adalah awwaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama di sisi Allah itu adalah mengenal Allah, tahu Allah, bertemu Allah, menyaksikan Allah sebagai Tuhannya. Bila kita tidak mengenal Allah, bila kita tidak tahu Allah, bila kita tidak menyaksikan Allah, bagaimana kita bisa mengabdi, menyembah di hati kita kepada Allah? Bila Allah itu masih angan-angan di hati kita, bagaimana mungkin kita bisa bertemu di dalam seluruh ibadah-ibadah dan sholat itu, bertemu kepada Allah? Maka semuanya muhal terjadi.
Karena selama ini yang kita ingat, yang kita saksikan, yang kita wujudkan di hati kita, yang kita kuasakan di hati kita adalah kita sendiri di dalam sholat dan ibadah sebagai penguasa tunggalnya. Maka dari itu selamanya hati kita takkan pernah bisa mengabdi kepada Allah bila kita belum tahu, bila kita belum makrifat kepada Allah. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad itu makrifat dahulu. Setelah makrifat barulah syariat. Maka benarlah syariatnya menjadi syariatullah, menjadi lillahi ta'ala, karena didahului dengan dasar ma'rifatullah. Bila kita bersyariat tanpa ma'rifatullah, itu sama artinya kita mempertuhankan diri manusia kita sendiri di hati kita. Jadi seolah-olah kitalah yang mengabdi, seolah-olah kitalah yang menyembah di sisi manusia. Akan tetapi di sisi Allah kita selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita. Kita kufur kepada Allah, kita syirik kepada Allah selama ini. Karena dosa syirik, dosa mensekutukan Allah itu dosa yang amat besar, dosa yang amat nyata, dosa yang nomor satu, yakni tanpa ada maaf di sisi Allah ketika manusia itu belum bertaubat kepada Allah. Selama ini kita mengira kita sudah bertaubat di dalam ibadah dan sholat kita. Itu seolah-olah saja bayangan-bayangan diri kita saja. Karena kita belumlah bertuhan di sisi Allah, maka kita merasa ibadah dan sholat kita benar di sisi Allah. Itu hanya angan-angan kita sendiri di hati kita. Karena setan dan iblis selalu membisikkan, ini ibadahmu bro, ini amalmu bro. Karena setan tidak rela dan tidak ridho bila manusia itu menyembah Allah. Iblis, setan yang terkutuk itu hatinya akan rela bila manusia itu disesatkan hatinya dari selain Allah, yakni mempersekutukan Allah dengan diri manusianya di hatinya. Inilah yang paling dituju oleh iblis dan setan yang terkutuk, untuk membawa imannya menuju kepada selain Allah di hatinya. Maka dari itu, marilah para sahabatku tercinta, para pencinta, para penyimak channel YouTube Uripe Allah, maka marilah kita bersama-sama bertaubat kepada Allah dari kesirikan-kesirikan yang selama ini tidak kita sadari. Bagaimanakah cara bertaubat kepada Allah? Yakni dengan cara memperbaiki iman kita. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaruilah imanmu dengan
tiada Tuhan selain Allah di hatimu. Maka dari itu, untuk bertaubat kepada Allah, maka kenalilah siapa Allah. Untuk beribadah dan beramal soleh kepada Allah, maka perbaikilah dahulu imanmu di hatimu, yakni jangan mentuhankan diri manusiamu di hatimu, akan tetapi pertuhankanlah Allah, pencipta dirimu dan pencipta diriku di hatimu. Maka dari itu, kenalilah siapa Allah itu sebenarnya. Allah itu hanyalah sebuah nama. Tentunya bila ada nama, maka akan ada pula pemilik nama. Contoh, nama saya Abdul Halim. Tentu ada pemilik namanya. Siapa sih sosoknya yang bernama Abdul Halim ini? Apakah Abdul Halim dan sosok yang mempunyai nama Abdul Halim ini sama? Tidak sama, tapi ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita belajar bersama mengenali siapakah Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah, tiadalah Tuhan yang berhak disembah di hatimu kecuali Dialah hidup yang kekal lagi terus-menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Yakni siapakah Allah itu hakikatnya? Allah itu adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup milik manusianya. Itulah Allah. Selagi di dalam hati kita masih merasa diri manusia kitalah yang hidup, maka selamanya kita takkan pernah berjumpa dengan hayatullah. Yang kita jumpai selama ini hanyalah sejak detik akhir balik hingga setua ini, yang kita temui hanyalah hayatun nas, hidup kita sendiri, karena selama ini kitalah yang menjadi Tuhan di hati kita. Sementara hayatullah, sementara Allah kita tiadakan di hati kita selama ini. Sementara Allah kita anggap mati, tapi kita tidak menyadarinya selama ini. Nah, jadi persembahkan lagi, jadi abdikan lagi bahwa hidup ini Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara latihan-latihan zuhud, latihan-latihan tafakur di setiap saat. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengabdikan kembali, mempersembahkan kembali bahwa hidup ini Allah, sementara kita tidak mengenal kepada syaitan yang terkutuk yang selama ini menyesatkan hati manusia kita di hati kita. Maka kenalilah dahulu siapa sih hakikat diri sejati manusia kita ini. Maka bertemulah dengan ayat man arafa nafsahu, barang siapa tahu keberadaan, barang siapa tahu hakikat sifat diri sejati manusianya,
yang tak nyata, yang tak ada, yang tak hidup, yang tak kuasa, faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Maka nyatalah bagi dirinya bahwa Allah lah yang nyata, bahwa Allah lah yang hidup, bahwa Allah lah yang berkuasa atas diri manusia kita sejak diciptakannya cikal bakal badan ini dari tanah hingga menjadi tumbuhan, hingga menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, hingga menjadi sperma dan sel telur, hingga menjadi gumpalan darah, hingga menjadi gumpalan daging, dan saat menjadi gumpalan daging diikrarkan kembali oleh Allah dan diabadikan di dalam Al-Quran. Kutiupkan rohku, kata Allah. Jadi roh itu satu, yakni roh itu adalah ruhullah, hayatullah. Jadi maknanya ketika kita menjadi gumpalan daging, disumpah kembali oleh Allah, ku hidupkan badan-badan ini dengan hidupku, kata Allah. Jadi hidup ini Allah nyatalah Allah di dalam seluruh ciptaan-ciptaannya. Kemudian dihidupi lagi, diperjalankan lagi dari segumpal daging menjadi janin. Diukirlah kepala, badan, mata, tangan, kaki, disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian hingga menjadi bayi yang suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, seluruh bayi yang terlahir dalam keadaan suci dan bersih dari rasa hidup manusianya, dari rasa kepemilikan manusianya, karena saat itu kita belum lahir. Meskipun kelihatannya, meskipun syariatnya, badan-badan bayi ini sudah terlahir, akan tetapi kenyataannya kita belum wujud di dalamnya yang ngaku-ngaku sebagai pemilik hidup dan badan ini saat bayi. Itulah kenyataannya bahwa sesungguhnya hidup dan badan ini bukan milik manusianya. Hidup dan badan inilah kenyataannya wujud zahir batinnya Allah. Kenapa Allah sebut suci hidup dan badan ini? Apakah selain Allah ada yang disebut suci? Kullu mauludin yuladu alal fitrah, maka Allah menyebutkan dengan sifat diri Allahnya yang maha suci, karena hidup dan badan itulah nyatanya zahir batinnya Allah yang bersifat zahir dan batin. Akan tetapi selama ini sifat zahir dan batin kita akui sebagai sifat diri manusia kita. Karena selama ini kitalah yang menjadi Tuhan, kitalah yang menjadi Allah, kita tidak menyadarinya. Maka dari itu bermakrifatlah kepada diri manusia kita. Jadi yang bermakrifat itu bukan manusianya. Manusianya tidak bisa bermakrifat kepada Allah, kecuali Allah lah yang bermakrifat kepada diri zatnya sendiri. Yang dimaksud manusia makrifat itu bukan manusianya yang bermakrifat. Sedangkan pemahaman
dan akidah serta kepercayaan kita selama ini, kita menuduh di luar diri kita bahwa manusianya lah yang bermakrifat, maka manusianya lah yang menjadi wali. Itu salah paham. Bukan manusianya yang makrifat, bukan manusianya yang ma'rifatullah. Manusianya hanyalah ma'rifatun nas, ma'rifat kepada hakikat sejati diri manusianya sendiri yang tak wujud, yang tak ada, yang tak hidup, yang tak kuasa, yang tak punya kehendak, daya upaya dan ikhtiar, yang tak berilmu yakni bodoh, yang tak bisa melihat yakni buta, yang tak bisa mendengar yakni tuli, yang tak pernah bisa berkata-kata apapun yakni manusia itu hakikatnya bisu. Inilah yang wajib kita sadari, yakni bermakrifat kepada hakikat sifat jati diri manusianya, yang mana sifat manusia itu ada di dalam sifat-sifat muhalnya Allah, karena manusia ini adalah kebalikan dari sifat-sifatnya Allah. Jadi akhirnya kembalilah sifat wujud kepada wujudullah, sifat hidup kepada hayatullah. Manusianya sudah rojiun kepada asal usulnya. Inilah yang dimaksud manusia yang bermakrifat kepada asal usul kejadiannya. Inilah yang dimaksud manusia yang bermakrifat itu, yakni bukan bermakrifat kepada Allah, bukan ma'rifatullah. Takkan mungkin manusia bisa ma'rifatullah sementara manusia masih merasa dirinya mengaku bermakrifat kepada Allah. Yang dimaksud manusia yang bermakrifat adalah bermakrifat menyadari, tahu diri akan posisi manusianya di hatinya, bahwa kembalikanlah, bahwa persembahkan lagi, bahwa makrifat itu hanyalah hayatullah sendiri. Inilah yang dimaksud makrifat. Sekali lagi, bukan manusia yang makrifat. Manusia hanya bisa memakrifati kepada asal usul kejadiannya. Awalnya tidak ada, awalnya gaib, awalnya tidak nyata dan tiada sesebutan, maka kembalikanlah hatimu, hati kemanusiaanmu kepada asal usulmu. Maka ketika manusia sudah adam, sudah tiada, sudah mati, sudah tak berkuasa lagi di hati ini, maka nyatalah ma'rifatullah, maka nyatalah wujudullah, maka nyatalah hayatullah yang menguasai kembali singgah sananya hati yang selama ini kita akui milik manusia kita. Jadi inilah yang dimaksud berketuhanan. Inilah yang dimaksud beragama di sisi Allah. Jadi bukan manusia bertemu Allah, yang dimaksud bertemu Allah, tahu Allah, ya Allah sendiri. Bukan manusianya yang bisa bertemu dan tahu Allah. Yang dimaksud manusia bisa tahu dan bisa bertemu kepada Allah ketika manusia sudah kembali rojiun ke asal ketiadaannya,
ke asal kegoibannya. Inilah yang disebut ma'rifat manusianya. Manusianya kembali ma'rifat kepada jati diri manusianya yang tak ada, yang tak wujud, dan yang tak hidup. Maka nyatalah ma'rifatullah yang wujud, yang hidup, dan yang berkuasa atas seluruh ciptaan-ciptaannya. Maka ketika sudah kembali demikian, apakah yang bilang aku di dalam niatan-niatan sholat dan ibadah itu akunya manusia? Aku berniat sholat subuh 2 rakaat dengan menghadap kiblat lillahi ta'ala. Selagi di dalam manusianya yang ada masih aku manusianya, selamanya hatinya berbicara mengaplikasikan bukan lillahi ta'ala, akan tetapi linafsi, kembali kepada aku dirinya yang selama ini mentuhani di dalam ibadah dan sholatnya. Akan tetapi bila manusia sudah kembali kepada keadaan asal usulnya, maka nyatalah, oh ternyata yang berniat selama ini ya Allah sendiri. Aku berniat, jadi yang bilang aku itu kan hidup, bukan yang mati. Hayatullah lah yang bilang aku niat. Nah, inilah bukti di alam semesta ini adalah pagelarannya, kehidupannya Allah sendiri. Jadi pastilah bila Allah yang berkata, bila Allah yang wujud, bila Allah yang hidup, maka di dalam seluruh niatannya pasti kembali ke alam akhirat, yakni ke alam lillahi ta'ala. Karena yang ada, karena yang wujud, karena yang hidup, karena yang berkuasa, karena yang beraf'al, yang mengaf'alkan manusia selama ini adalah Allah sendiri. Inilah yang dimaksud sholat, inilah yang dimaksud beribadah, inilah yang dimaksud menyembah, dan inilah yang dimaksud mengabdi. Ketika manusia dengan rela dan ridho hati kembali kepada asal usul kejadiannya. Jangan ikut-ikut jadi Tuhan, jadilah hamba yang tak hidup, yang tak kuasa, yang mati. Tetapkanlah di dalam hati bahwa penguasa hati ini adalah nyatanya wujudullah, nyatanya hayatullah, nyatanya Allah itu sendiri yang menghidupi seluruh badan-badan ciptaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah dari hambanya. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Di dalam surat Al-Isra, apakah mungkin yang jadi hamba itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad saja? Bila Isra Mi'raj itu hanya dinisbatkan kepada sosok dohiriyah Kanjeng Nabi Muhammad saja yang bisa Isra Mi'raj. Inilah kenyataannya bahwa seluruh manusia ciptaan-ciptaan Allah ini adalah hakikatnya juga Muhammad Rasulullah, yakni badan-badan yang diciptakan Allah dan badan-badan yang diperjalankan oleh Allah. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna.
Jadi Masjidil Haram itu adalah nyatanya cikal bakal manusianya, yakni dari tanah diperjalankan, dihidupi, dibimbing, dikasih sayangi, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, disuapi makanan dan minuman oleh Allah, hingga bisa memperjalankan dari tanah sampai menjadi bayi yang suci, yang diberkahi. Jadi hakikat perjalanan Isra-nya manusia dari tanah di suatu malam, lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna, di suatu malam, di suatu ketika manusia masih belum bisa disebut, yakni ketika jadi tanah itulah Masjidil Haram, hingga diperjalankan menjadi bayi. Nah, bayi itulah yang dimaksud Masjidil Aqsa yang diberkahi. Di dalamnya bayi-bayi itu yang suci itu disambut oleh kedua orang tuanya dengan riang gembira. Inilah yang dimaksud ilal masjidil aqsal ladzi barakna, yang diberkahi. Apa tujuannya? Haulahu linuriyahu min ayatina, agar bisa menyaksikan ayat-ayat Allah, agar bisa menyaksikan pancaran cahaya ilahi, yakni hayatullah. Dengan hayatlah, dengan Allah lah, maka terpancar apa-apa yang kita saksikan di dunia ini. Jadi pancaran sinar itu bukan sinar-sinar yang kita angan-angankan. Jadi pancaran sinar Allah, nurullah, itu adalah kehidupan. Kehidupan ini bisa memancar, bisa menyatakan, mewujudkan, menjadikan gunung, menjadikan hutan, menjadikan laut, menjadikan hayawan, menjadikan tumbuhan, menjadikan langit, menjadikan bumi, menjadikan matahari, menjadikan bulan, menjadikan angkasa luar, galaksi-galaksi dan sebagainya, serta segala sesuatu, semuanya tercipta oleh nurullah, pancaran kehidupan, cahaya kehidupan. Maka dari itu manusia dilahirkan ke dunia ini hanyalah untuk mengabdi kepada Allah, yang menyaksikan ayat-ayat Allah, yakni seluruh yang ada di alam semesta inilah ayat-ayat Allah. Ketika hayat sudah kembali kepada hayatullah. Namun bila hayat itu masih kita akui sebagai hidup manusianya, manalah mungkin kita bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Isra. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin pertanyaan pertama, apakah niat ibadah makhluk itu karena Allah ataukah Allah sendiri? Nah, sekarang sudah terjawab sudah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, memaafkan itu antar siapa dengan siapa? Apakah antar makhluk dengan makhluk, atau Allah dengan Allah? Ketika kita masih belum mendalami ilmu tauhid, masih dalam taraf belajar memahami, maka kita pasti berangan-angan di hati kita, bila hidup ini Allah, berarti Allah bermaaf-maafan dengan diri Allah sendiri. Bila hidup ini Allah, maka yang sholat itu ya Allah sendiri. Sholat Allah, nyembah Allah.
Itu bagi pemahaman awal, bagi orang-orang yang baru memahami tentang tauhid. Yang dimaksud yang memaaf dan memaafkan itu siapa, dan yang sholat itu bukan sholat Allah, nyembah Allah. Yang dimaksud yang beramal di dalamnya itulah Allah sendiri yang mengafalkan. Apakah mungkin yang bermaaf-maafan itu manusia dengan manusia bila manusia itu tidak hidup? Jadi siapakah yang bermaaf-maafan itu? Hiduplah yang mengafalkan, hiduplah yang memanggung sandiwarakan ciptaan-ciptaannya. Sama halnya kita menonton pewayangan. Sang dalang memperjalankan wayang yang satu dan memperjalankan wayang yang kedua, seolah-olah wayang satu dan wayang dua ini beda, yang saling bermaaf-maafan, yang saling berkata, maafkan aku ya, oh iya aku maafkan, aku juga maafkan aku ya, oh iya saya maafkan. Seolah-olah semua itu adalah kekuasaan dan kehidupan wayang satu dan dua. Bila tidak diperjalankan sang dalang, bila tidak dimainkan oleh sang dalang, apakah peristiwa itu ada? Apakah peristiwa maaf dan memaafkan itu ada? Bila di hati manusia masih wujud menjadi Tuhan diri manusianya, pastilah manusia menyangka yang bisa bermaaf-maafan itu ya manusianya. Karena di hatinya masih menjadi Tuhan. Maka bila sudah kembali kemanusiaannya, ke habitatnya, ke alam asal usul kejadiannya, maka manusianya sudah tidak bisa ngapa-ngapain, kecuali yang ada hanyalah af'alullah. Gelarnya Allah sendiri yang memperjalankan dan yang menguasakan makhluk-makhluk ciptaannya. Jadi bukan Allah nyembah Allah, yang ada hanya ahad, yakni af'alullah. Allah itu ahad, bukan dua. Jadi yang ada, yang dimaksud adalah af'alullah. Jadi inilah pagelarannya Allah. Itulah jawaban pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiga adalah, apakah hidayah itu suatu pilihan dan hidup sendiri? Dari hidup sendiri, dari masa ke masa. Setelah Anda menghayati paparan-paparan mulai awal tadi hingga akhir ini, Anda bisa tahu jawabannya. Anda sudah mengerti jawabannya, bahwa yang berlaku di atas dunia ini hanyalah Allah dengan sang kekasih. Siapa? Badan-badan ciptaan Allah inilah kekasih Allah, Habibullah, Rasulullah. Maka yang ada hanyalah Allah itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira mungkin penjelasan yang panjang lebar ini akan memahamkan kita semua, sehingga Allah selalu membimbing hati kita semua, termasuk diri saya pribadi dan kita semua. Semoga akan tetap selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.